Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Jawabannya mungkin. Dan jika hal itu terjadi, akibatnya kemungkinan besar mereka tersesat. Bahkan menurut Injil, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini dalam konteks perdebatan antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Yesus mengkritik orang Farisi yang dengan menafsirkan sabda Tuhan secara sewenang-wenang dan mengajarkan kepada umat. Itulah yang dikatakan Yesus orang buta menuntun orang buta. Yang kedua, Yesus memperingatkan para pengajar palsu dalam jemaat. Para pengajar sejati menurut Yesus adalah mereka yang tidak mengubah ajaran gurunya. Dengan tafsiran yang sewenang-wenang, alih yang dibutakan oleh dosanya sendiri. Ia melihat kesalahan orang lain tetapi lupa dosanya sendiri. Inilah tiga kritik dari Yesus terhadap orang Farisi dalam bacaan hari ini. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menegur orang-orang yang mengikutinya, terutama kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Dan sekarang ini Tuhan menegur kita dalam sabdanya yang baru saja kita dengarkan. Sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan pasti tahu mana yang gelap, terang, jurang, salah benar, dan lain-lain. Kita tahu bahwa orang buta tidak mungkin membimbing orang buta. Orang tuli tidak mungkin mengajar orang tuli. Atau orang bisu tidak mungkin mengajarkan orang bisu. Kita sebagai umat Allah yang seiman, kita perlu sadar akan kelemahan dan kekurangan kita, kelebihan dan kekuatan kita. Atas dasar kesadaran akan diri kita, dapat melakukan perbuatan dan tindakan terhadap sesama kita secara wajar dan sesuai. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan dan memperbaiki tingkah laku yang buruk, menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Semoga dengan merenungkan sabda Tuhan, kita semakin sadar dan semakin kuat
dalam menjalankan firman Tuhan di mana saja kita berada. Sebab itulah kehendak Tuhan bagi kita saat ini dan di masa yang akan datang. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian, dan pada hari ini pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.